Oke, halo, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan channel kita, channel Matok, bicara seputar matematika. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku ya. Oke, itu salah satu subbab dalam materi trigonometri matematika wajib untuk kelas 10 ya. Oke. Nah, pertama-tama sebelum kita membahas mengenai perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku, kita harus mengingat dulu aturan Pythagoras ya. Ada yang ingat aturan Pythagoras gimana? Gimana? Ya, gini ya Pythagoras. Pythagoras. Nah, teorema Pythagoras misalnya yang miring kita andaikan adalah B, yang ini adalah C, sisi C, sedangkan yang ini adalah sisi A. Nah, teorema Pythagoras itu bunyinya adalah B pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah dengan C pangkat 2. Jadi, Pythagoras itu aturannya sisi miring kuadrat dari sisi miring adalah jumlah dari dua kuadrat sisi lainnya. Jumlah dari kuadrat dua sisi lainnya gitu ya. Jadi yang patokannya miringnya dulu. T B pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 tambah C pangkat 2. Nah, kalau misalnya ditanyakan A pangkat 2, A-nya berapa? Nah, berarti kan tinggal mencari, misalnya ditanyakan A-nya misalnya gitu ya. Berarti A pangkat 2 kan sama dengan B pangkat 2 kurang C pangkat 2. Nah, berarti A-nya sama dengan akar dari B pangkat 2 kurang C pangkat 2 ya. Oke, misalnya gini, kita mau mencari nilai yang B dulu. A-nya misalnya sama dengan 1, C-nya misalnya sama dengan 2. Nah, berarti kan yang kita tahu kan B pangkat 2 sama dengan, nah, sisi lainnya yang ini berarti pangkat 2 ditambah dengan ini pangkat 2. Ya, karena kan teorinya kan sisi miring, kuadrat dari sisi miringnya itu sama dengan jumlah dari kuadrat dua sisi lainnya. Berarti di sini sisi miringnya ini yang dicari. Berarti B pangkat 2 sama dengan 1 pangkat 2 tambah dengan 2 pangkat 2. Berarti sama dengan 1 pangkat 2 kan 1. Tambah 2 pangkat 2 sama dengan 4. Berarti sama dengan 5. Berarti B-nya sama dengan akar dari 5 ya. Oke. Jadi untuk belajar perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku, kita harus menguasai dulu yang namanya Pythagoras ya, karena ini akan kepake dalam subbab ini. Oke, lanjut langsung ke materi dari perbandingan trigonometrinya. Nah, misalnya diberikan suatu siku-siku, diberikan suatu segitiga ABC, siku-siku di B dengan sudut A sama dengan theta. Nah, untuk mencari dalam suatu trigonometri kan ada yang namanya sinus, ada namanya kosinus, ada yang namanya tangen ya. Ada yang namanya sinus, ada yang namanya sinus, ada yang namanya kosinus, ada yang namanya tangen, tulisannya tan. Nah, terus ada lagi namanya cosecant, secant, cosecant, ada lagi namanya secant, ada namanya kotangan. Kotangan cosecant itu bisa disingkat menjadi CSC ya. Jadi CSC, jadi ada 6 ya istilah yang ada dalam trigonometri ya. Ada yang namanya sinus, jadi kalau sinus theta, cos theta berapa, misalnya tan theta berapa gitu, dan selanjutnya. Nah, perlu diketahui misalnya ada suatu sin A, sin theta, cos theta, tan theta. Nah, yang perlu dihafal juga ini ya, sin, cos, dan tan dulu yang perlu diingat. Sedangkan untuk yang cosecant itu sama dengan 1 per sin theta ya. Jadi cosecant theta itu sama dengan 1 per sin theta. Dia kebalikannya, sin theta. Nah, sedangkan untuk secant theta itu sama dengan kebalikan dari cos theta, 1 per cos theta. Terus untuk yang kotangan itu sama dengan kebalikan dari
kotangan theta itu sama dengan 1 per tan theta ya, kebalikan dari tan theta. Oke. Terus untuk tan ini sendiri itu sama dengan sin theta per cos theta. Wah, banyak banget ya istilahnya. Oke, nggak apa-apa ya. Kita langsung lanjut aja. Next, ini adalah istilah-istilahnya, ada sin theta, cos theta, tan theta. Cosecant kebalikan dari sin theta, secant kebalikan dari cos theta, dan kotangan kebalikan dari tan theta. Sedangkan tan theta itu sendiri sama dengan sin theta per cos theta ya. Oke, lanjut. Nah, untuk sin theta ini ada suatu sudut A. Nah, besar sudut A sebesar theta. Untuk mencari sin theta, nah sin theta itu sama dengan depan sudutnya per miringnya ya. Jadi bisa kita singkat D per mi. Untuk mencari nilai sin theta itu sama dengan ukuran sisi depannya dibagi dengan ukuran miringnya ya. Bisa disingkat dengan demi. Jadi sin theta sama dengan demi disingkat ya. Terus untuk cos theta itu bisa disingkat dengan sami ya, samping per miring. Sa per mi. Sa itu samping, mi itu miring. Jadi untuk mencari cos theta-nya, nilai dari cos theta-nya itu sama dengan ukuran sisi sampingnya dibagi dengan ukuran sisi miringnya. Gitu ya. Jadi kalau sin theta demi, cos theta sami, terus untuk tan theta. Nah, tan theta tadi kan kita tahu sin theta dibagi dengan cos theta ya. Sin theta per cos theta ya. Cos theta atau sama dengan, itu kan kalau misalnya sin dibagi cos, artinya kan mi-nya ini kan jadi hilang ya. Jadi bisa dibagi. Jadi tertinggal di atasnya tertinggal D dan di bawahnya tertinggal sa. Jadi sama dengan desa ya, D per sa. Artinya tan theta itu sama dengan ukuran depannya dibagi dengan ukuran miringnya. Oke, paham ya? Jadi untuk yang sin theta sama dengan D per mi, cos theta sama dengan sa per mi, tan theta sama dengan D per sa. Nah, sedangkan kan ada lagi tadi istilah cosecant ya. Cosecant. Ada istilah cosecant. Nah, cosecant theta itu kan sama dengan 1 per sin atau kebalikan dari sin theta. Berarti sama saja dengan kebalikan ini. Kebalikan berarti mi per D. Miring per depan. Gitu ya. Terus untuk secant. Secant itu kan kebalikan dari cos theta ya. Cos theta atau sama dengan kebalikan dari ini, mi per sa. Oke. Terakhir nih kita beri sekat dulu. Oke. Oke, kemudian misalnya yang terakhir adalah kotangan ya, kotangan. Kot theta ini kan sama dengan kebalikan dari tan ya. Kebalikan dari tan berarti sama saja dengan kebalikan ini. Yang atas jadi bawah, bawah menjadi atas. Sa per D. Jadi sa per D ya. Sa per D. Samping per depan. Tapi yang perlu diingat ini dulu, sin theta demi, sin demi, cos sami, tan desa, itu dulu yang diingat, yang perlu dihafalkan. Sin sama dengan demi, cos sama dengan sami, tan sama dengan desa. Nah, sedangkan ini kita perlu ingat cosecant itu kebalikan dari sin, secant itu kebalikan dari cos.
Terus kotangan itu kebalikan dari tan. Sisanya yang ini juga ngikut ya, karena kebalikan berarti kebalikan dari ini gitu. Oke, jadi ngikut aja. Yang penting kita tahu ini dulu konsepnya. Oke, paham ya? Lanjut. Nah, ini dia ringkasannya dari yang dijelaskan tadi. Sin theta itu sama dengan demi depan per miring. Cos theta itu sama dengan samping per miring. Tan theta, tetanya ini depan per samping. Cosecant miring per depan, secant miring per samping, dan kotangan samping per depan ya. Jadi sudah dijelaskan tadi ya. Oke, lanjut. Nah, ini dia. Cosecant kebalikan dari sinus, secant kebalikan dari cos, kotangan kebalikan dari cot. Nah, dan tan itu sin per cos, cot theta sama dengan cos per sin. Dia kebalikan karena cot kan kebalikan dari tan. Oke, lanjut aja contoh soal. Contoh soal yang pertama, tentukan semua perbandingan trigonometri untuk sudut A pada segitiga ABC dan sudut B untuk segitiga PQR. Nah, untuk yang diketahui kalau misalnya A-nya di sini berarti menjadi depannya berarti berapa? Yang depan sudut berarti ini ya. Berarti yang menjadi D adalah akar 3 berarti ini depan. Sedangkan yang untuk menjadi samping ini menjadi samping. Ini menjadi sa. Berarti miringnya nggak diketahui. Untuk mencari miringnya kita berarti menggunakan Pitagoras. Oke, lanjut segitiga PQR. Ini beta. Ini alfa ya, ini beta. Untuk menentukan ininya kita tentukan dulu depannya. Yang menjadi depan berarti di sini. Ini depan sudut. Ini D. Dan ini samping. Nah, untuk menentukan mana sih yang miring? Yang miring itu selalu di depan siku-siku ya. Ini siku-siku, di depannya berarti ini pasti miring. Depan siku-siku pasti miring. Depan sudut itu menjadi D. Samping sudut menjadi sa. Jangan terkecoh ya. Mungkin nih bilang nih, oh samping sudut kan bisa ini ya. Bisa BC, bisa AC samping sudut. Nah, emang dua-duanya sama-sama samping sudut ya, tapi untuk menentukan mana sampingnya kita perhatikan dulu di mana siku-sikunya. Kita perhatikan dulu di mana sisi miringnya. Sisi miring itu pasti selalu di depan sudut siku-siku. Ini sudut siku-siku, berarti ini yang menjadi miring. Karena ini menjadi miring, berarti ini menjadi samping. Depannya menjadi depan. Oke, ini karena siku-sikunya di sini, berarti sini menjadi miring. Terus yang ini menjadi samping. Lalu kemudian yang di sini menjadi depan. Untuk mencari depannya berarti kita menggunakan aturan Pitagoras. Oke, kita kerjakan dulu ya yang ABC berapa miringnya gitu. Berapa miringnya. Untuk menjadi miring kita anggap ini X ya. Ini kita anggap sebagai X. Sebagai X ini kita anggap sebagai Y. Berarti X pangkat 2 kan untuk aturan Pitagoras itu kuadrat dari sisi miringnya sama dengan jumlah dari kuadrat kedua sisinya. Berarti X pangkat 2 ini kan miringnya ya, X nya miring ya. Miringnya dipangkatkan 2 sama dengan sampingnya dipangkatkan 2 ditambah dengan depannya dipangkatkan 2. Berarti 1 pangkat 2 tambah dengan akar 3 pangkat 2. Oke, lanjutkan 1 pangkat 2 sama dengan 1 ya. Tambah akar 3 pangkat 2 itu sama dengan 3. Berarti sama dengan 1 tambah 3 4. Nah, berarti X-nya, ini X pangkat 2 ya. X pangkat 2 sama dengan 4. Berarti X-nya sama dengan, kita akarkan. Sama dengan, akar 4 sama dengan 2. Berarti, isi miringnya itu sama dengan 2 ya. Sama dengan 2. Oke, lanjut untuk mencari Y-nya. Nah, kita tentukan dulu nih miringnya. Yang menjadi miring adalah si PR-nya ya. Berarti akar 2. Berarti akar 2 pangkat 2
sama dengan